Ketika seorang pastor atau umat pergi mengaku dosa atau paus pergi mengaku dosa, seolah-olah yang mengampuni dosa itu pastor itu sendiri, padahal tidak. Ya, bagaimana mereka bisa memahami kita kalau mereka tidak melihat apa yang sesungguhnya ada dalam ajaran kita. Dalam katekismus Gereja Katolik ini tidak pernah disebutkan bahwa yang mengampuni dosa itu seorang pastor. Tidak ada. Pastor hanya sebagai in persona Christi atas nama Kristus. Karena sudah dijelaskan oleh Bang Gea tadi ya. Sudah. Sudah dijelaskan semua itu. Tidak ada yang namanya pastor yang mengampuni dosa. Kalau pastor yang mengampuni dosa berarti pastor harusnya tidak usah mengaku dosa. Pastor itu sudah anggaplah Tuhan lah. Pastor itu harusnya Tuhan. Kalau logika mereka. Tapi pertanyaan kenapa pastor juga harus pergi mengaku dosa? Paus harus pergi mengaku dosa. Kalau kita belajar dari Santo Santa ya, para orang-orang kudus dalam gereja, itu mereka juga mengaku dosa. Dan dalam gereja Katolik maupun gereja Ortodoks ya, gereja-gereja apostolik itu, sakramen pengakuan dosa tetap ada. 7 sakramen itu masih lengkap. Sakramen-sakramen itu dihilangkan ketika reformasi muncul. Yang lain sudah mulai hilang yang lain. Tidak tahu mau lari kemana. Di bawah ombak kah, di bawah angin kah, atau karena tsunami kah, saya tidak tahu. Sakramen-sakramen yang lain. Ya. Kemudian, Bang Gia tadi ada singgung dari Yakobus bab 5 tentang mengampuni dosa. Kalau kita melihat ke tradisi lama, ini lebih ekstrim lagi. Karena di sini dibilang di ayat yang ke bab Yakobus bab 5 ayat yang ke-16 dibilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, saling mengaku dosa. Dalam tradisi lama itu tuh sakramen pengakuan dosa itu istilahnya public confession, pengakuan dosa secara umum. Kita mengaku dosa di depan banyak orang. Kemudian baru pastor, presbiter atau episkopos itu baru kasih absolusi umum. Coba bayangkan kalau ikut tradisi lama di depan umum, di depan banyak orang kita mengaku dosa kita. Wow, itu bagaimana rasanya. Tetapi karena lihat perkembangan, kemudian pengakuan dosa itu secara privat. Dan dalam tradisi Katolik ya, pengakuan dosa itu sama dengan konseling. Tidak boleh dosa-dosa yang sudah mengaku ke pastor, kemudian pastor kasih ke orang lain dan orang punya dosa, itu tidak dibenarkan itu dalam gereja. Dalam uh, katekisme gereja Katolik ataupun dalam hukum kanonik itu tidak dibenarkan. Tidak boleh dosa itu dikasih ke orang lain. Makanya juga dalam gereja Katolik ada juga santo-santa yang menjadi istilahnya apa? Dengan gelar pemangku iman. Kenapa pengaku bapak bapak pengakuan santo-santa ya, pengakuan? Karena mereka yang mempertahankan, karena kejadian dulu, zaman dulu ya, zaman masih ada kerajaan-kerajaan Katolik itu, ketika raja atau istri raja mengaku dosa ke pastor, kemudian suami atau istri pergi tanya ke pastor, dosa apa yang dilakukan oleh ini, saya punya suami atau istri, oleh raja atau ratu. Paksa pastor supaya kasih tahu, dan pastor tidak mau kasih tahu karena itu sumpah mereka untuk menjaga kerahasiaan, ya. Mereka tahu dosa-dosanya, tahu, tetapi di bawah sumpah karena atas nama Kristus. Ingat itu tadi, atas nama Kristus ya. Di dalam nama Kristus mereka menjalankan ministry pelayanan itu. Sehingga mereka tidak mau kasih tahu, bahkan yang lain dibunuh karena menjaga kesucian pengakuan dosa itu. Saya mau sharing sedikit, ya bisa Bang ya, bisa. Itu pengakuan dari seorang pendeta yang masuk Katolik. Mungkin yang lain
kenal seorang John Bergsma. Dia doktor kitab suci itu. Mantan Protestan, pendeta Protestan masuk Katolik. Ya. Sekarang dia mengajar di Universitas Katolik Southernville, Universitas Fransiskan, universitas terbesar di Amerika ya, Universitas Katolik. Ketika dia membaca saat menjadi pendeta, dia ketika dia mau mengajar kepada umatnya, kepada jemaatnya dari Yakobus 5 ini, ketika dia masuk ke ayat 16, ya, di mana yang berisi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dia kemudian berpikir, bagaimana kita mau menjalankan perintah ini? Ini semacam pertanyaan Bang Gia tadi, bagaimana kita mau menjalankan perintah ini? Kemudian dia mencoba untuk dalam gerejanya dia buat suatu kebijakan supaya ya jangan terlalu banyak lah, kumpul 5 orang atau 10 orang baru saling mengaku dosa. Tetapi menjadi masalah ialah pasti orang juga malu menyampaikan dosanya ke orang lain. Apalagi kalau orang tua misalnya ya mengaku kedosanya kemudian di hadapan anak kecil, itu bagaimana tanggapan? Itu kan susah ya. Mau organis dia juga mau coba atur supaya hanya orang tua, tetap saja mempunyai masalah yang sama. Kemudian dia berpikir, kenapa kita tidak bisa menjalankan perintah ini dalam gereja kita? Apa masalah yang kita? Kemudian dia ingat, ini ada salah satu keuntungan dari film Katolik ya, film eksorsisme. Dia ingat dalam film itu bahwa umat pergi mengaku dosa ke Katolik, ya, ke pastor. Kemudian ingat, gereja Katolik sungguh-sungguh menjalankan perintah ini, perintah Alkitab. Dan mereka punya cara supaya bagaimana perintah Alkitab bisa dijalankan. Mengaku melalui pastor atau melalui uskup. Kenapa mereka bisa menjalankan itu? Kenapa di gereja kita tidak bisa? Disinilah yang menjadi awal mula dia bagaimana mau belajar gereja Katolik dan pindah menjadi Katolik, ya. Sehingga apa? Kita benar-benar menjalankan perintah dari isi Alkitab ini tadi, ya, surat Yakobus bab 5 ayat 16 ini. Jadi bukan kita kadang-kadang ya, tetapi ada dasar Alkitabiah dan juga tradisi suci. Ya. Kalau Alkitab saja tadi malam saya bilang itu tidak cukup, harus ada tradisi, ada magisterium. Magisterium itu yang menjadi standar untuk ajaran. Kenapa juga perlu ada magisterium? Karena kita ingat masa dulu, ya, ada juga heretik dan itu uskup sendiri ya. Arius itu kan dulu uskup, ya kan Bang Gia, uskup toh? Arius. Kalau yang uskup yang Nestorius. Oke. Nestorius ya. Ya. Nestorius dia uskup. Padahal dalam ajaran gereja, uskup adalah seorang pengajar iman yang benar. Tetapi kenapa gereja kemudian memberikan anatema kepada dia? Artinya kalau bilang anatema, artinya itu orang sudah sesat, memiliki ajaran sesat. Kenapa kasih anatema? Karena dia ini, Arius, mempunyai ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran standar gereja. Sehingga sejak dari dulu, magisterium gereja itu sudah ada. Standar ajaran gerejanya sudah ada. Dan inilah keuntungan dalam gereja Katolik, kita punya magisterium. Supaya ada kesatuan iman dan kesatuan gereja nih. Sehingga tidak pecah-pecah. Ya, sehingga tidak pecah-pecah. Ajaran iman satu. Di gereja manapun kita punya satu ajaran iman. Demikian pun dalam hal tafsir kitab suci. Itu di dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen De Verbum ya, itu sangat jelas. Walaupun awam Katolik atau ahli-ahli kitab suci yang punya ilmu untuk menafsirkan kitab suci, tetapi tetap saja di bawah bimbingan, di bawah pengawasan magisterium gereja, supaya jangan membuat ajaran atau teologi-teologi baru yang tidak sesuai dengan
baik Alkitab maupun apa namanya, maupun tradisi suci. Karena gereja Katolik sejak dari awal perlu ada magisterium. Karena sudah ada pengalaman-pengalaman yang para pengajar sesat itu, heretik itu juga menggunakan Alkitab untuk membuat ajaran teologi baru mereka. Yang mana ajarannya menyimpang dari ajaran gereja. Nah, menyangkut ajaran tentang pengakuan dosa tadi, itu jelas selain Alkitabiah tetapi apostolik. Itu tradisi dari waktu itu memang. Ya, apostolik itu ajarannya bukan di karang-karang. Selain pendasaran kitab suci, tapi pendasaran secara historis juga ada. Ya, secara historis juga ada. Nah, yang kita kaget kemudian kenapa yang ajaran yang historik ini kemudian kok hilang di dalam gereja-gereja baru. Ya, tidak lain karena ya, sekali lagi buat saya, karena standar iman tadi, ajaran atau magisteriumnya tidak ada di satu sisi. Ajaran tentang pembaptisan saja dari gereja yang satu yang lain tidak sama semua. Ada yang bilang mengaku celup saja, ada yang bilang pembaptisannya itu yang benar di sungai, atau bilang pembaptisan yang benar itu bayi, ada yang bilang dewasa saja. Tidak, satu sama lain tidak baku ketemu. Dan dasar argumentasi dari ayat Alkitab yang sama, tapi tafsirannya beda-beda, pemahaman beda-beda. Dan ini yang selalu dihindari dalam gereja Katolik. Supaya ada kesatuan pengajaran, pemahaman iman. Dalam hal pengakuan dosa. Makanya di dalam katekismus gereja Katolik itu dijelaskan seluruhnya. Ya, supaya tidak ada penyelewengan-penyelewengan orang ketika membaca kitab suci, pas bertemu dengan ayat tentang pengakuan dosa, buat ajaran sendiri-sendiri. Tidak. Gereja karena belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman, maka punya standar tersendiri. Shalom Bang, sekian terima kasih untuk sementara.